Perkenalkan, nama saya Komang Trisondari Putri. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping, materi tentang sejarah akuntansi, laporan keuangan, dan standar akuntansi. Untuk mind mappingnya bisa lihat di samping atas. Materi yang pertama yaitu sejarah akuntansi. Akuntansi merupakan seni dalam menyusun data-data keuangan sehingga menghasilkan informasi keuangan yang membantu para pengguna untuk mengambil suatu keputusan. Terdapat berbagai definisi mengenai akuntansi yang dijabarkan. Yang pertama, akuntansi menurut APB, Statement nomor 4 tahun 1970 adalah sebuah aktivitas jasa di mana fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, terutama informasi mengenai keuangan dan entitas ekonomi yang dimaksudkan akan menjadi berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam membuat pilihan di antara berbagai alternatif yang ada. Yang kedua, akuntansi menurut American Institute of Certified Public Accountant adalah seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengiktisaran transaksi dan peristiwa keuangan dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter termasuk penafsiran atas hasil-hasilnya. Yang ketiga, akuntansi menurut A Statement of Basic Accounting Theory yang diterbitkan oleh American Accounting Association pada tahun 1996 adalah proses mengidentifikasian, pengukuran, dan penyampaian informasi ekonomi bagi para penggunanya dalam mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada dan membuat kesimpulan. Materi yang kedua yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi hubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 1 menjelaskan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah pemakai dalam pengambilan keputusan. Urutan laporan keuangan berdasarkan proses penyajian adalah: yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang sistematis tentang pendapatan dan beban perusahaan untuk satu periode waktu tertentu. Laporan laba rugi akhirnya membuat informasi yang mengenai hasil usaha perusahaan, yaitu laba atau rugi bersih, yang merupakan hasil dari pendapatan dikurangi beban. Yang kedua, yaitu laporan modal pemilik adalah sebuah laporan yang menyajikan ikhtisar perubahan dalam modal pemilik suatu perusahaan untuk periode waktu tertentu. Modal pemilik akan bertambah dengan adanya investasi dan laba bersih. Sebaliknya, modal pemilik akan berkurang dengan adanya pref dan rugi bersih. Yang ketiga, neraca. Neraca adalah sebuah laporan sistematis tentang posisi aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan pertanggal tertentu. Tujuan neraca adalah untuk menggambarkan posisi keuangan perusahaan. Dan yang keempat, yaitu laporan arus kas, adalah sebuah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar secara terperinci dari masih aktivitas
mulai dari aktivitas operasi, aktivitas investasi sampai pada aktivitas pendanaan untuk satu periode waktu tertentu. Dan yang kelima, yaitu catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari komponen laporan keuangan lainnya. Tujuan catatan ini adalah untuk memberikan penjelasan yang lebih lengkap mengenai informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Materi yang ketiga yaitu standar akuntansi. Standar akuntansi merupakan masalah penting dalam dunia profesi akuntansi, termasuk bagi para pemakai laporan keuangan. Oleh karena itu, mekanisme pembentukan standar akuntansi haruslah diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kepuasan bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Standar akuntansi ini akan secara terus-menerus berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman, dunia usaha, dan kemajuan teknologi. Standar akuntansi dibagi menjadi 4, yaitu standar akuntansi Amerika, standar akuntansi internasional, standar akuntansi di beberapa negara, dan standar akuntansi di Indonesia. Yang pertama, standar akuntansi di Amerika. Ada 4 organisasi yang memiliki pengaruh besar dalam mengembangkan standar akuntansi keuangan di Amerika, yaitu yang pertama, Securities and Exchange Commission dibentuk pertama kalinya pada tahun 1943, di mana peran utamanya adalah untuk mengatur penerbitan dan transaksi perdagangan sekuritas oleh emiten pada khalayak ramai. Yang kedua, American Institute of Certified Public Accountant adalah sebuah organisasi profesi akuntan publik di Amerika yang didirikan pada tahun 1887 dan menerbitkan jurnal bulanan dengan nama Journal of Accountancy. Yang ketiga, Financial Accounting Standard Board merupakan organisasi sektor swasta yang bertanggung jawab dalam membentukkan standar akuntansi di Amerika saat ini. FASB didirikan pada tahun 1973 menggantikan APB. FASB beranggotakan 7 orang purna waktu dan mendapat gaji untuk masa tugas 5 tahun, serta dapat diperpanjang 4 Governmental Accounting Standard Board. GASB dibentuk pada tahun 1984 oleh FAF dengan tugas menetapkan standar akuntansi keuangan pemerintah. Struktur organisasi GASB serupa dengan struktur ASB. GASB memiliki Dewan Penasihat yang bernama Governmental Accounting Standard Advisory Council. Yang kedua, akuntansi internasional. Standar akuntansi internasional diperlukan sebagai patokan dalam menyusun laporan keuangan yang baku. Dengan adanya standar ini, pihak manajemen selaku pengelola dana dan aktivitas perusahaan dapat mencatat pengiktisaran dan pelaporan seluruh hasil kegiatan operasional maupun finansial perusahaan secara baku dan transparan. Yang kedua, standar akuntansi di beberapa negara. Standar akuntansi yang disusun dan ditetapkan oleh badan profesi yang berwenang tidak akan berguna tanpa penerimaan secara luas dan juga tanpa adanya kesediaan dari para penggunanya untuk mengaplikasikan dalam laporan keuangan. Untuk Amerika Serikat dan Inggris,
Profesi akuntan independen mempunyai pengendalian yang luas atas standar akuntansi yang berlaku prinsip full disclosure dan transparansi sebagai kebutuhan sentral dari laporan keuangan. Hasilnya, para investor dan kreditor dapat mengerti secara utuh mengenai sifat dari pelaporan operasional dan keuangan perusahaan. Yang keempat, standar akuntansi di Indonesia. Keempat akuntan Indonesia atau Basuki Sidaharta, Hendra Darmawan, Tantong, dan Dejo dan Goldishim bersama dengan Prof. Sumarjo memprakarsai berdirinya Perkumpulan Akuntan Indonesia pada hari Kamis 17 Oktober 1957. 5 tokoh tersebut mengadakan pertemuan di Aula Universitas Indonesia dan bersepakat untuk mendirikan Perkumpulan Akuntan Indonesia. Perkumpulan yang diberi nama Ikatan Akuntansi Indonesia akhirnya dibentuk pada 23 Desember 1957. Jadi tujuan IAI adalah membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan dan pekerjaan akuntan. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam materi.